Muda, prestasi dan inspirasi muda. Halo Akademia Bogor, langsung dari lantai 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, inilah Radio Suara Pakuan Sound of Bogor. Radio Suara Pakuan Sound of Bogor. Universitas Pakuan, perguruan tinggi yang mandiri, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, jadikan insan berkualitas, cerdas, berakhlak dan patriotik. Universitas Pakuan mengabdi pada bangsa dan negara, membentuk insan unggul dan berkarakter, lestarikan nilai budaya Pancasila. Silih asih, silih asah, silih asuh, menjadi ciri rasa kebersamaan, wangi dan saling mewangikan. Jayalah Universitas Pakuan untuk kejayaan bangsa Indonesia. Muda, prestasi dan inspirasi muda. Searching for a trail to follow again. Take me back to the night we met, and then I can't tell myself what the hell I'm supposed to do, and then I can't tell myself not to ride along with you. I had all and then most of you, some and now none of you. Take me back to the night we met. When the night was full of terror and your eyes were filled with tears, when you had not touched me yet, oh, take me back to the night we met. Some and now none of you. Take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Take me back to the night we met.
Hai Sobat Akademia, Radio Suara Pakuan, Sound of Bogor. Unggul, mandiri, dan berkarakter. Apa kabar nih hari ini Sobat Akademia? Semoga sehat selalu ya, bersama gue Elgana Sukma dan rekan gue Saya Togar Situmeang. di program Primuda, Prestasi dan Inspirasi Muda. Edisi hari Sabtu tanggal 9 November tahun 2024, langsung dari lantai 4 Visi Pakuan Bogor. Kita akan menemani Sobat Akademia dari jam 10 sampai jam setengah 12 dengan membahas seputar prestasi dan cerita inspirasi anak muda. Gimana nih aktivitas kalian? Semoga tetap semangat ya menjalani aktivitasnya dimanapun kalian berada. Dan buat kalian yang mau request lagu bisa langsung hubungi kita di Instagram @radiosuarapakuan atau bisa langsung mampir ke website kita di Radio Pakuan. Untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, gue bakal muterin nih 2 lagu buat nemenin siang kalian hari ini. Ada dari Lebih Indah, Adera, dan Forever Young, Alphaville. Selamat mendengarkan. Saat ku tenggelam dalam sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin ku lihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh.
bangsa yang sejak dulu sangat digemari oleh masyarakat. Radio dapat didengarkan di mana saja. Pesan-pesan yang disampaikan radio menyatu dengan irama, keceriaan, dan semangat para pendengarnya. Untuk Suara Pakuan, semoga selalu mengudarakan program-program yang kreatif, anti kebohongan, dan menghindari provokasi. Suara Pakuan, Sound of Bogor, sukses dan selalu hebat. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young. Some are like water, some are like the heat. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later they all will be gone. Why don't they stay young? It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fleeing horse. Youth like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. But let them come true. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live Terima kasih bagi Sobat Akademia yang masih stay tune di Radio Suara Pakuan, Sound of Bogor. Kali ini gue bakal ngebahas nih soal prestasi anak muda. Beberapa mahasiswa Universitas Pakuan berhasil mendapatkan medali di Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 di Aceh, Sumatera Utara tahun 2024. Yang pertama ada Ahmad Sobari, mahasiswa Fakultas Hukum yang berhasil meraih medali emas dalam cabang olahraga softball. Nah, yang selanjutnya ada Clarista Amanta Kamsari, mahasiswa Fakultas Hukum yang berhasil meraih medali emas mewakili DKI Jakarta cabang olahraga berkuda. Kemudian ada Puspita Dewi, mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang berhasil meraih medali perak dalam kejuaraan judo kelas Junokata.
Dan yang terakhir ada Yunus Isaina Kalehta, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana yang berhasil meraih medali perak di kelas berat 75,1 kg sampai 80 kg dalam kejuaraan tarung derajat. Wah, kalian semua hebat-hebat nih ya dan keren-keren banget. Selamat ya buat para meraih medali. Nah, semoga kedepannya Sobat Akademia kalian bisa makin berkembang dan bisa menjadi salah satu perwakilan Indonesia di kancah internasional. Amin. Sebelum kita lanjut obrolannya, pada siang hari ini gue bakal muterin lagu nih buat kalian semua. Yang pertama ada Closer, The Chainsmokers dan Niscaya Bilar Nijaya. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. As good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. Shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. 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 No, we ain't ever getting older. Saya Profesor Dr. Paul Isnur Hadi Didik Nasiono, Rektor Universitas Pakuan, mengajak seluruh Akademi Bogor untuk jangan lupa mendengarkan Radio Suara Pakuan Sound
of Bogor. Radio Suara Pakuan yang berada di Laboratorium Radio Fisik merupakan sarana kreativitas yang bagus untuk akademika, khususnya mahasiswa penyiaran dan jurnalistik di Profil Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Pakuan. Radio Satu Suara Berjuta Telinga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua takkan musnah, terlanjur abadi. Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Terlanjur abadi, takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Selagi merindu, tak senada nirmalamu, seraya binar burumu. Percaya bila harus meninggalkanmu selalu, selalu, selagi merindu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu, selalu, selagi merindu. Tak senada nirmalamu, seraya binarmu. Hai Sobat Akademia, kembali lagi di Radio Suara Pakuan, Sound of Bogor. Buat Sobat Akademia yang memiliki hobi dan kemampuan dalam berbagai bidang, kalian bisa loh mengikuti kompetisi-kompetisi di luar sana. Hal ini bisa membuat kita mengembangkan potensi diri dan menambah pengalaman kita juga. Nah betul banget Sobat Akademia, teman-teman kita yang meraih medali di PON juga nggak langsung sehebat itu. Mereka juga banyak rintangan-rintangan yang dilewati oleh mereka dan sampai sekarang titik mereka seperti ini ya Kak Elga. Betul banget Gar, sebenarnya kuliah itu
ngehalangin kita buat berprestasi loh. Seperti bintang tamu kita kali ini merupakan seorang mahasiswa berprestasi. Ia merupakan ajudan milenial Gubernur Jawa Barat tahun 2023 dan Duta Pelindungan Anak KPAID di Kota Bogor. Sebelum kita lanjut, buat Sobat Akademia yang mau nanya-nanya ke bintang tamu kita, kalian bisa langsung hubungi kita di Instagram atau website kita @radiosuarapakuan. Nah, kali ini sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber, gue bakal muterin dulu nih 2 lagu. Ada Pudar dari Rosa dan Love Yourself dari Justin Bieber. So, selamat mendengarkan. Untuk Radio Suara Pakuan. Semoga dapat selalu mengudarakan program-program yang inovatif, menarik dan edukatif. Suara Pakuan, Sound of Bogor. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like
the way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Halo Sobat Akademia, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Dan buat kalian yang mau nanya-nanya ke narasumber kita kali ini, kalian bisa langsung kirim di Instagram atau websitenya Radio Suara Pakuan. Langsung saja kita bergabung bersama Kak Aulia untuk memandu perbincangan kali ini. Untuk Kak Aulia dipersilakan. Halo Sobat Akademia, gue Aulia Salsabila. Kali ini gue bakal memandu sesi dialog pada hari ini. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ia adalah mahasiswi berprestasi dan juga merupakan seorang ajudan milenial Gubernur Jawa Barat serta aktivis perlindungan anak Kota Bogor. Langsung saja kita sambut Kak Ashifa Uzahro Hoirunisa. Halo Kak Ashifa, gimana kabarnya? Hai Aulia, baik-baik. Kamu gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya aku mengucapin selamat juga dan terima kasih udah datang ke siaran Primuda kali ini. Sama-sama, senang banget rasanya bisa diundang. Merupakan sebuah kehormatan buat aku. Aku senang banget kalau bisa sharing sama teman-teman semuanya. Semoga sharingnya nanti bermanfaat ya. Amin. Kalau itu langsung saja aku mau nanya nih, kan Kakak tahun 2023 waktu itu menjadi ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. Boleh diceritain gak sih awal mula bisa ikut program ajudan milenial Gubernur Jawa Barat? Oke, wah ini sedikit flashback ya berarti. Jadi sebenarnya program yang aku ikuti itu adalah ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. Itu nama programnya itu Jabar Future Leader. Nah, Jabar Future Leader ini tuh program yang memang diadakan di masa kepemimpinan Pak Ridwan Kamil. Jadi memang beliau ingin anak muda di Jawa Barat, di seluruh Indonesia itu bisa latihan kepemimpinan bareng langsung sama pemimpinnya.
Nah, namanya program Jabar Future Leader. Nah, ini tuh udah berjalan sebenarnya selama 5 tahun atau 5 periode, dan aku ada di batch terakhir, di batch kelima. Nah, program ini tuh jadi aku melewati serangkaian proses seleksi dulu nih, Aul. Jadi sebelum jadi ajudan, memang kami melewati beberapa tahapan seleksi gitu ya. Karena memang untuk memilih siapa sih anak muda yang memang kompeten ya, dan yang paling penting poin utamanya adalah anak muda yang memang benar-benar pengen banget belajar kepemimpinan nih, ada passion di leadershipnya kayak gitu. Jadi serangkaian prosesnya lumayan cukup berat juga rangkaian seleksinya, tapi so far semua itu bisa berjalan lancar ketika memang kita punya passion yang kuat di bidang kepemimpinan gitu. Kalau boleh tahu kan ada tahap-tahap seleksinya. Itu di seleksinya itu selama berapa bulan sih atau berapa tahap gitu? Oke, jadi seleksinya itu yang pertama itu justru malah hal-hal yang substansinya dulu. Biasanya kan kalau yang lain, yang pertama tuh formulir dulu gitu kan, CV dan lain-lain. Kalau ini enggak, jadi kita seleksi itu pertama kita kirim esai tentang gagasan kita untuk Jawa Barat tuh apa sih? Harapan kita sebagai anak muda untuk Jawa Barat tuh apa? Lalu dari esai itu disimplify atau disederhanakan lagi, dirangkum dalam satu video pendek kita. Nah, dari situ ketika gagasan kita diterima, itu kita lanjut ke tahap namanya tes fisik. Iya, jadi kayak ada evaluasi fisik juga, karena kita jadi ajudan itu fisiknya harus kuat karena kegiatannya banyak banget. Jadi ada tes fisik, lalu kalau ketika lulus itu ada baru tes namanya biodatanya atau identitasnya. Di situ baru dicek CV kita, terus juga biodata yang lain. Nah, dari situ masuk ke tahap wawancara, interview yang terakhir. Nah, interview ini untuk melihat sebenarnya bagaimana sih diri kita ini menghadapi situasi-situasi yang memang berkaitan dengan pekerjaan sebagai ajudan. Terus juga preferensi diri kita dari wawancara seperti apa, karakternya sedikit banyaknya bisa terbaca lah lewat wawancara itu. Nah, setelah itu kalau wawancara yang lolos baru kita terpilih jadi ajudan, dan ada proses namanya bootcamp. Jadi kita pelatihan dulu, kita banyak diberikan pengetahuan, insight apa aja sih kerjanya sebagai ajudan, do and don'ts-nya seperti apa. Nah, baru dari situ kita pembagian piket ajudan. Gitu. Kalau itu kan ajudan milenial Gubernur Jawa Barat itu diikutin sama seluruh masyarakat Indonesia ya? Iya, sama seluruh pemuda di Indonesia. Jadi terbuka sebenarnya. Dan kalau di batch aku sendiri itu ada sekitar 1.400 sekian yang daftar, dan ajudan terpilihnya itu cuma 15 orang. Wow. Dari seluruh Indonesia. Keren banget. Jadi selama 1 tahun itu kami piket bergantian gitu, 15 orang itu. Keren banget Kak kalau bisa kepilih jadi ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. Terus ada kesulitan tersendiri gak sih pas ngikutin seleksi ajudan milenial Gubernur Jawa Barat ini? Sebenarnya kalau dibilang sulit banget ya, karena persaingannya begitu ketat. Kayak aku melawan teman-teman yang memang udah bekerja di bidang protokol, udah S2, udah macam-macam lah ya gitu. Tapi sebenarnya hal yang dari semua kesulitan itu yang memudahkan adalah ketika kita be ourselves. Kita jadi diri kita sendiri, dan kita tuh benar-benar pakem sama tujuan kita. Kayak ya udah, tujuan kita pengen belajar tentang kepemimpinan karena kita percaya bahwa kita akan melanjutkan estafet kepemimpinan itu. Jadi fokus di 2 hal itu, dan itu akan ibaratnya kita nggak perlu lihat orang lain kanan kiri kita seperti apa, tapi kita bisa fokus sama diri kita. Nah, menurut aku itu yang memudahkan kita ya untuk melewati semua proses seleksinya gitu. Karena apalagi di tahap wawancara itu kan kita benar-benar ngelihat lawan kita kan. Karena sebelum-sebelumnya kan kita nggak ngelihat, cuma lihatnya di layar kaca. Tapi ketika wawancara tuh banyak banget, dan kita lihat mereka semua keren-keren, kompeten. Itu kalau kita nggak jadi diri kita sendiri, kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri, di situ akan sulit untuk melawan mentalnya, sulit untuk kita bisa melewati sampai tahap akhirnya, karena kita ibaratnya kayak minder duluan gitu kan. Nah, tapi kalau kita percaya sama diri kita sendiri dan fokus sama tujuan kita, insya Allah sih itu semua bisa dilewatin.
Terus lalu gimana kan menjadi ajudan milenial berarti tandanya mengikuti semua rangkaian acara menjadi ajudan seperti ajudan pada umumnya atau berbeda? Iya, jadi ini luar biasa. Nah, satu hal yang luar biasa dari program ini yang aku benar-benar berharap kedepannya tetap diadakan di kepemimpinan yang baru dan teman-teman semua di sini bisa ikut berpartisipasi. Satu hal yang menarik adalah kita tuh diberikan kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama dengan ajudan senior ya. Itu benar-benar 24 jam per 7 kita memang nempel sama Bapak. Maksudnya mengikuti semua kegiatannya Bapak dari Bapak bangun tidur sampai Bapak tidur lagi gitu. Jadi diberikan kepercayaan yang sama untuk membantu Bapak mengurus hal-hal yang memang perlu kita bantu. Diberikan kepercayaan atau kesempatan yang sama untuk kita bisa belajar dari siapapun, dari kan banyak banget kita tuh belajar gak cuma dari Pak Gubernurnya aja, tapi juga belajar dari protokol, dari tim administrasi pimpinan, semua tim lah ya. Jadi kita diberikan kesempatan yang sama. Nggak ada bedanya antara tugas ajudan yang senior sama ajudan milenial gitu. Karena ya bedanya cuma kami milenial ya karena memang usianya muda-muda gitu kan. Kalau yang ajudan senior kan udah senior gitu. Gitu sih. Awal-awal kaget gak menjadi ajudan milenial Gubernur Jawa Barat? Kan ngikutin kegiatan Pak Ridwan Kamil itu 24/7 lah bahasanya. Nah itu gimana, kakak kan masih kuliah nih, cara memanajemen waktunya antara menjadi ajudan dan seorang mahasiswi? Ini challenging banget manajemen waktu. Gini, kuncinya dari perjalanan yang aku lalui ya sampai saat ini, gak cuma jadi ajudan aja tapi jadi yang lain juga. Di manajemen waktu itu ada 2. Yang pertama itu kita nggak menunda, dan yang kedua adalah kita tahu prioritas. Karena kalau bicara soal kesibukan, apalagi aku sebagai mahasiswa dan juga sebagai ajudan, itu pasti ada salah satu yang harus dikorbankan. Nah, melihat prioritas, kita bisa mampu untuk melihat prioritas itu penting banget. Jadi jangan sampai kita jadi ajudan tapi kuliah kita terbengkalai sementara peran utama kita adalah seorang mahasiswa gitu kan. Tapi juga ajudan ini menjadi sebuah konsekuensi yang harus dijalani. Jadi benar-benar harus pandai sekali menempatkan prioritas dan pasti ada yang dikorbankan. Nah itu yang aku lakukan kemarin. Ada beberapa hal yang aku korbankan dari kuliah ataupun acara-acara tentang keprotokolan. Juga karena banyak banget yang harus dikerjakan berarti kan tugasnya nambah ya. Jadi stop menunda gitu. Jadi nggak nunda itu sebenarnya kuncinya dari time management. Nggak nunda dan tahu prioritasnya. Itu yang aku lakukan selama ini supaya bisa survive gitu ya, menjalani berbagai peran gitu. Oke, terus ada gak sih pengalaman atau cerita yang menarik selama menjadi ajudan gubernur ini? Kalau cerita yang menarik, setiap hari dalam hidup saya selama saya menjadi ajudan itu adalah pengalaman baru, insight baru, hal yang seru dan berkesan semuanya. Tapi mungkin yang paling berkesan adalah bagaimana aku tuh tahu behind the scene-nya seorang pemimpin. Jadi selama ini kan kita melihat pemimpin di layar kaca atau di depan itu kan udah rapih ya semuanya gitu kan. Kayaknya tinggal ngomong aja, tinggal kasih arahan dan lain-lain. Tapi ketika aku jadi ajudan, aku dikasih kesempatan untuk tahu prosesnya di belakang seperti apa. Jadi kayak mulai dari pointer, mulai dari Bapak mempersiapkan diri sebelum bisa tampil di masyarakat seperti apa. Itu merupakan sebuah hal yang memorable di aku dan itu benar-benar jadi apa ya, ibaratnya jadi pengalaman yang benar-benar bisa jadi bekal untuk aku ketika kedepannya aku akan menjadi pemimpin gitu. Karena tahu banget behind the scene-nya seperti apa. Sama pastinya keluarga di GK, rumahnya Bapak, rumah pribadinya Bapak. Dan keluarga di Pakuan, di rumah dinas. Itu yang berkesan banget. Jadi ya gini, aku bisa bilang kalau Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, itu punya teamwork yang luar biasa. Punya super tim yang benar-benar menurut aku the best teamwork yang pernah aku lihat dari semua teamwork yang pernah aku jalani dan aku lihat gitu ya. Karena apa? Benar-benar merata. Jadi
kualitasnya bukan kualitas sih, tapi lebih kepada mereka tuh punya tujuan yang sama untuk bisa provide the best untuk warga Jawa Barat dengan mereka punya dedikasi yang sama besarnya. Jadi tiap-tiap staff maupun di kantor maupun staff Bapak di rumah gitu ya, mulai dari security, aspri, semuanya itu mereka benar-benar punya dedikasi banget untuk memberikan yang terbaik. Dan kekeluargaannya tuh luar biasa. Jadi bahkan aku lebih banyak belajar dari mereka sebenarnya dibandingkan dari Pak Ridwan sendiri gitu, karena mereka benar-benar ngasih tahu hal-hal yang selama ini aku nggak tahu, blank spot aku tentang kepemimpinan itu seperti apa. Jadi benar-benar sampai sekarang kalau yang diingat itu dua itu sih, behind the scene-nya bagaimana seorang gubernur itu mempersiapkan diri, dan yang kedua adalah teamwork-nya dari Pak Gubernur, dari tim GK di rumah Bapak, di rumah jabatan, dan di gedung sate. Itu 3 keluarga itu keluarga aku, jadi aku ngerasa punya keluarga baru di mereka. Jadi I thank them juga sih untuk hal itu. Pengalamannya, momen berkesannya itu lebih ke keluarga ya. Iya, tahu teamwork yang luar biasa seperti apa. Itu kan kalau jadi pemimpin kan kita harus bisa menciptakan atmosfer kerja tim yang bagus kan ya, untuk supaya kita bisa motivate anggota kita untuk bisa mencapai mimpi atau mencapai tujuan bersama itu. Nah, dari aku menjadi ajudan ini, aku benar-benar tahu sebenarnya super tim itu seperti apa, teamwork yang baik itu kayak gimana gitu. Benar-benar pengalaman yang aku nggak bisa dapetin dari manapun gitu. Itu luar biasa sih. Nah, kalau jadi ajudan ini tuh berapa lama sih kerjanya? Oke, jadi kami itu satu periode itu 1 tahun. Jadi dibagi piketnya. Piketnya sebenarnya per ajudan tuh seminggu. Jadi seminggu ajudan yang ini, seminggu ajudan selanjutnya, seminggu ajudan selanjutnya. Begitu terus sampai periode kami habis. Nah, kebetulan karena aku di batch terakhir, jadi aku dan teman-temanku itu sampai ngabisin periode Bapak tuh cuma sampai tanggal berapa ya, 3 atau 4 September 2023 kemarin lah ya. Jadi udah dari awal tahun sampai si September itu kami kerjanya gitu. Nah kan kakak udah kerja sama Pak Ridwan Kamil nih, ada gak sih pesan-pesan yang paling memorable menurut kakak dari Pak Ridwan Kamil? Luar biasa banget. Aku tuh belajar banyak hal ya. Dari belajar itu sebenarnya bukan Pak Ridwan ngasih tahu ke kita ngobrol langsung tuh, enggak. Belajarnya itu lebih kepada bagaimana kita melihat Pak Gubernur itu berinteraksi dengan warga, berinteraksi dengan stafnya, berinteraksi dengan keluarganya gitu. Jadi ada 2 hal. Yang pertama, aku benar-benar ngelihat bahwa dedikasi dan integritas itu adalah hal utama yang harus dipegang sama seorang pemimpin. Dedikasi ini tuh benar-benar aku melihat Pak Ridwan Kamil, beliau orang yang memperhatikan detail. Jadi yang aku dapetin adalah ketika kamu mau jadi pemimpin, itu kan kamu berarti memutuskan secara sadar bahwa kamu akan menjadi orang yang paling capek, paling harus mikir gimana, paling harus sabar, paling harus ngerti ibaratnya gitu kan. Tapi bukan yang paling pintar sehingga pemimpinnya jadi otoriter, enggak. Kamu ibaratnya menjadi orang yang paling berkorban. Nah, Pak Ridwan Kamil itu aku melihat beliau adalah orang yang benar-benar rela berkorban untuk sesuatu yang memang sedang ia jalani gitu. Jadi memberikan yang terbaik dari dirinya dalam setiap hal. Benar-benar every little thing dia memberikan yang terbaik. Mulai dari sesederhana waktu itu aku pernah ikut Bapak mantau proyeknya Tugu yang di Sumedang itu yang baru. Aku takut lupa nyebutin namanya. Jadi lagi masa pembangunan waktu itu belum diresmikan. Nah, dari kontraktornya itu Bapak kan beliau juga seorang arsitek ya. Jadi paham betul terkait dengan infrastruktur. Nah, sesederhananya ada cat di bawah di lantai yang kayak kecipratan gitu, lantainya kecipratan cat. Itu Bapak memperhatikan itu dan Bapak bilang gini, aku ingat banget.
kita itu Bapak ibaratnya kayak bukan marahin ya, tapi menegur lah ya untuk para kontraktor ya. Kita itu ini tuh bangun pakai uangnya warga Jawa Barat. Warga Jawa Barat itu udah menyisihkan uangnya, kita tuh udah dititipin sama warga untuk bikin yang terbaik. Jadi kita tuh harus bisa kasih yang terbaik buat warga Jawa Barat. Kalau kamu kerjanya kayak gini, saya takut mengecewakan warga. Jadi kayak benar-benar beliau tuh hal-hal sedetail itu aja tuh diperhatikan gitu, karena beliau punya tanggung jawab kayak kita tuh udah dikasih tanggung jawab loh, kita harus lakukan yang terbaik. Itu yang aku pelajari satu hal. Yang kedua, ini nasihat langsung juga dari Bapak adalah bagaimana kita jadi seimbang. Bapak itu orang yang seimbang banget. Seimbang antara kerjaannya, keluarganya, dan pribadinya dia. Jadi beliau di sela-sela kesibukannya, beliau masih menyempatkan untuk ketika jam makan siang itu beliau menyempatkan untuk jengukin Teteh Zara, anaknya. Kita Teteh Zara lagi ngelukis di Jabarano, jadi beliau sempet ibaratnya kayak mantau Teteh Zara, nyamperin Teteh Zara untuk kasih support. Atau waktu itu di hari ketiga, Bapak siang itu nyempetin pulang ke rumah Maci, ibunya, makan siang untuk segera ngobrol bareng. Dan Bapak tuh kalau pagi-pagi ada Arkana rewel ya, Bapak sama Arkana dulu pagi-pagi. Jadi ke kantor bareng, misalkan Arkana minta naik kuda di ITB gitu kan, Bapak sempetin sebelum masuk kantor tuh bener-bener Arkana what do you want gitu. Waktu itu Arkana ngerengek pengen naik kuda, jadi Bapak tuh nganterin Arkana dulu naik kuda, main dulu sama Arkana, sarapan bareng, baru dia pergi ke kantor. Atau main di mobil sebelum dia pergi ke kantor. Jadi bener-bener jadi pemimpin tuh harus seimbang semuanya, di semua hal gitu. Di tentang pekerjaannya seimbang, tentang keluarganya seimbang. Nah itu yang akan menaikkan kualitas pemimpin. Karena ketika seimbang, nah akhirnya aku ngerti apa ya makna seimbang yang selalu Bapak kasih gitu. Jadi ketika kita bisa seimbang, kualitas diri kita tuh akan sama di segala hal. Jadi kita di pekerjaan jadi orang yang kredibel, profesional gitu kan. Di keluarga kita jadi sosok family man yang luar biasa. Di pertemanan kita jadi sosok teman yang sangat baik. Di bisnis kita jadi sosok businessman yang yang inspiring gitu. Jadi ternyata makna seimbang itu adalah ketika kita bisa memberikan kualitas yang sama di dalam setiap peran yang kita jalani gitu. Nah itu dua hal yang aku dapatkan dari beliau selama aku menjadi ajudan. Nah lalu kan menurut kakak gimana sih pentingnya peran pemimpin buat generasi muda? Oke. Pentingnya peran pemimpin buat generasi muda adalah kita adalah future leader ya. Kita kan calon pemimpin masa depan. Jadi aku percaya anak muda sekarang itu walaupun narasi yang berkembang di luar sana, aduh gimana nih generasinya sekarang udah generasi bobrok dan lain-lain. Indonesia tuh gak akan pernah kekurangan pemimpin kok. Banyak banget anak-anak muda sekarang yang kompeten yang mau jadi pemimpin. Jadi peran pemimpin di generasi muda sekarang adalah bagaimana dia menguatkan self leadership-nya. Jadi punya jiwa kepemimpinan yang kuat di dalam dirinya dia. Karena apa? Karena mau gak mau pemuda sekarang, aku, kamu gitu ya, dan kita semua di sini itu calon pemimpin masa depan dengan apapun peranan kita. Jadi kepemimpinan di anak muda sekarang tuh kayak hal yang gak bisa kita lepaskan. Itu hal yang selalu nempel di kita karena kita dikasih privilege sebagai anak muda tuh penerus estafet kepemimpinan. Satu, kedua anak masa muda kita tuh akan selamat ketika kita punya self leadership yang bagus. Ini kita nggak ngomongin kita bisa jadi leader ya untuk orang lain, tapi ngomongin kita bisa jadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Masa muda kita tuh bakal selamat ketika kita punya self leadership yang kuat di dalam diri kita. Gitu. Jadi ngomongin kepemimpinan di orang muda adalah hal yang nggak bisa lepas dari diri kita sendiri. Emang itu harusnya udah melekat di diri kita gitu. Nah, ngebahas soal skill leadership. Nah, gimana sih cara meningkatkan skill leadership buat generasi muda, apalagi yang bakal meneruskan kepemimpinan di bangsa ini? Oke, kalau ditanya soal leadership skill ya, ini kan soft skill sebenarnya ya kalau leadership itu. Yang tadi aku bilang, balik lagi, penguatan kepemimpinan di dalam diri kita sendiri itu harus udah kita bisa ibaratnya kita bisa bangun
Dari mulai kita bangun jam berapa sih setiap pagi gitu. Kadang karena gini, kenapa kepemimpinan itu menjadi sesuatu yang aduh kok kayaknya susah gitu. Kok kayaknya orang yang punya kepemimpinan yang bagus nih kayaknya istimewa banget. Padahal itu tuh hal yang memang basic sebenarnya. Karena kita tuh selalu mikir ngomongin soal leadership, bagaimana kita bisa memimpin banyak orang. Jarang banget kita ngomongin leadership tuh, kita udah memimpin diri kita sendiri belum sih? Gitu. Jadi self leadership yang harus dikuatkan. Nah, bagaimana cara membangun self leadership itu? Simple, sederhana. Kamu bangun jam berapa? Kamu masih suka nunda pekerjaan gak? Kamu masih bingung gak sih ke depan maunya ngapain, mau jadi apa? Gitu, karena kalau aku boleh rangkum dari semua buku leadership yang udah aku baca dari Stephen Covey, dari James Clear dan lain-lain, kuncinya orang-orang yang sukses itu adalah di self leadership yang kuat dan mereka punya vision. Punya visi ke depannya seperti apa. Ibaratnya kayak hipotesis akhir hidupnya tuh udah mereka pikirin gitu. Mereka nanti meninggal, ketika meninggal orang lain pengen ngomongin apa sih tentang dirinya gitu kan. Nah itu, jadi self leadership yang harus kita kuatkan dulu dari dalam diri kita. Bangun jam berapa, masih suka nunda gak gitu kan. Udah punya tujuan belum gitu. Atau setidaknya kita tanggung jawab sama tugas kita sendiri. Kalau tugas kuliah aja masih kayak ya udahlah nanti aja, ya udahlah cuma sekedar yang penting ngumpulin aja. No, we have to put our dedication di setiap yang kita lakukan. Karena dengan penguatan self leadership yang baik, semuanya tuh sebenarnya akan lebih mudah dilakuin ya, kalau aku boleh bilang gitu. Dengan self leadership yang kuat itu ibaratnya kita nggak perlu orang lain tuh nggak perlu susah payah untuk memotivasi kita, karena kita akan menjadi orang yang termotivasi sendiri. Ketika kita termotivasi dari leadership yang kuat, kita akan lebih banyak belajar, akan lebih banyak ibaratnya sayang sama diri kita kalau kita nggak ngelakuin apa-apa. Nah dari self leadership itu kan akhirnya bisa membangun di dirinya sendiri udah kuat, dia udah bisa mimpin dirinya. Nah mulailah dengan micro leadership, memimpin di bagian-bagian kecil. Ya sesederhana misalkan punya organisasi, jadi ketua organisasinya gitu kan. Lalu baru nanti macro leadership, memimpin yang lebih besar. Memimpin apa? Misalkan memimpin suatu daerah atau memimpin lembaga yang lebih besar lagi. Nah itu menurut aku adalah proses yang memang setiap kita harus lewati. Dan yang paling susah di leadership, self leadership tadi gitu. Mungkin ada rekomendasi buku atau film atau semacamnya buat para Gen Z yang mau mulai meningkatkan skill leadershipnya dari kakak. Kalau mungkin buku kali ya, karena aku sukanya baca buku, aku gak terlalu suka nonton. Untuk ngebangun self leadership, kalau aku boleh saran, yang pertama kali baca buku itu 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen R. Covey. 7 Habits itu baca bukunya, karena kita bisa tahu sebenarnya tahapan orang itu untuk dia bisa menjadi orang yang berhasil, itu kan dia harus melewati 2 tahapan. Pertama adalah private victory atau kemenangan pribadi, jadi dia udah mantep di dirinya sendiri. Lalu setelah dia dapat private victory, langsung ke public victory atau kemenangan publik, atau kita bisa bilang dia menjadi leader yang berhasil untuk orang lain. Itu. Nah, gimana cara ngebangun 7 Habits itu? Teman-teman bisa lanjut baca buku Atomic Habits karyanya James Clear. Nah, di Atomic Habits itu dikasih tahu, itu kayak menurut aku praktikal banget ya, tips supaya kita tuh bisa membangun habit yang baik. Itu ada dari penjelasan sainsnya, ada dari penjelasan psikologinya, ada dari penjelasan tentang inspirasi-inspirasinya. Jadi nanti dijelasin tuh, kalau kita pengen ngebangun satu kebiasaan, harus mulai dari mana dan gimana caranya mempertahankan kebiasaan itu. Mungkin 2 buku itu dulu deh yang mungkin aku bisa rekomendasiin. Sisanya banyak banget itu kayak jadi tambahan, kayak Winning the People, How to Influence People in Digital Era, dan lain-lain. Itu mengikutilah sisanya. Nah, kepemimpinan kan harusnya bisa dipelajarin oleh setiap orang dan juga kita semua. Dan mempelajari tentang kepemimpinan itu tidak akan ada habisnya, karena selalu ada hal yang baru. Oke, nanti kita akan tetap bersama kita di Primuda. Selanjutnya kita bakal muterin lagu dari siapa nih? Jadi tetap stay tune di Primuda, prestasi dan inspirasi muda. Oh
Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for second with your play. You just can't help it. No, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes, 'cause she messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, my mind. Grab a gun, kinda crazy. She's poison but tasty. And people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. So someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it, 'cause she tastes so sweet. Don't sugarcoat it, no. You'll play along, let her lead you on. You'll be saying no. Then saying yes, 'cause she messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, my mind. Grab a gun, kinda crazy. She's poison but tasty. And people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. You're just like me, you're out your mind. I know it's strange, we're both the crazy kind. You're telling me that I'm insane, but don't pretend that you don't love the pain. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, my mind. Grab a gun, kinda crazy. She's poison but tasty. And people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Halo Sobat Akademia, kembali lagi di program Primuda, Prestasi dan Inspirasi Muda. Nah, tadi kita kan udah berbicara soal kepemimpinan bareng Kak Ashifa. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang dibawa oleh anak muda saat ini adalah bergerak bersama, yaitu berkolaborasi dan bekerja sama. Nah, Kak Ashifa ini juga merupakan seorang aktivis perlindungan anak di Kota Bogor pada tahun 2021. Nih, bagaimana pendapat Kak Ashifa tentang kasus-kasus anak-anak di Kota Bogor? Oke. Aku mau meluruskan sedikit ya. Tapi bukan 2021, tapi sampai sekarang sebenarnya, karena aku mewakafkan diriku untuk menjadi insan yang memang bisa melindungi anak-anak, nggak cuma di Kota Bogor tapi dimanapun. Nah, kalau soal perlindungan anak di Kota Bogor, ini tuh kayak jadi hal sesuatu yang kayaknya sebagian masih anggap sepele, sebagian masih nganggap semuanya baik-baik aja. Tapi situasi yang terjadi di lapangan sebenarnya anak-anak Kota Bogor tuh nggak baik-baik aja. Jadi kayak fenomena gunung es. Kita ngelihatnya kalau gunung es itu kan ngelihatnya dari atas. Iya, dari atasnya kan kecil ya. Padahal kalau kita menyelam lagi ke bawah itu banyak, itu luas banget, dalam banget. Nah, itu sebenarnya yang terjadi di tentang perlindungan hak anak ini. Nah, so far banyak banget sebenarnya kasus-kasus tentang kekerasan, pelecehan, eksploitasi terhadap anak gitu. Cuma sayangnya kita menghadapi dua fenomena. Yang pertama, anak-anak itu takut ngelapor. Anak atau keluarga takut melapor karena takutnya tuh bingung gitu.
kalau ngelapor harus kemana, terus bisa nggak ya dapat perlindungan gitu ketika melapor gitu. Terus yang kedua, em, dari takut melapor itu, yang kedua adalah dari sekitar kita, dari orang-orang dewasanya tentu ya di luar lingkaran anak itu masih menganggap itu hal yang sepele, masih mewajarkan beberapa kekerasan yang terjadi pada anak gitu. Jadi kekerasannya itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa gitu, sesuatu yang Gen Z jangan manja deh gitu kan, atau Gen Alpha jangan manja deh gitu kan. Dulu kami tuh lebih loh daripada ini, dulu kami tuh dipukul loh pakai penggaris dan lain-lain. Nah ini tuh enggak sebenarnya, jadi mereka nggak tahu gitu sebenarnya konsep perlindungan anaknya aja kurang paham gitu. Yang paham ya cuma di bagian-bagian tertentu kayak di pemerintahan, di sinergi pentahelix misalkan. Akademisi tertentu aja yang tahu tentang perlindungan anak. Bisnis cuma yang berkaitan aja dengan sponsorship terkait dengan infrastruktur atau sarana prasarana tentang ramah anak. Jadi government juga nggak semuanya dari pemerintahan itu punya paradigma yang sama untuk bisa melindungi dan mempersiapkan yang terbaik untuk anak gitu. Jadi cuma paling yang concern di isu anak ya cuma pemerintah yang ada di gugus tugas Kota Layak Anak gitu. Jadi banyak banget masyarakat yang masih belum tahu tentang konsep perlindungan anak itu sendiri. Sayang banget sih, padahal kalau kita mau belajar lagi tentang perlindungan anak, kayaknya hal sekecil kita mengabaikan anak aja itu harusnya udah termasuk kekerasan loh sebenarnya ya. Cuma ya itu masih jadi PR bersama lah, PR aku dan juga rekan-rekan di perlindungan anak ini untuk bisa mensosialisasikan lagi tentang apa sih kekerasan, apa sih perlindungan anak, apa sih hak anak gitu. Kayak kamu tahu nggak kalau anak tuh punya hak di dalam hidupnya? Pastinya dong. Apa tuh? Kayak mendapatkan kasih sayang juga itu udah termasuk hak bagi anak gak sih? Iya. Nah emang sebenarnya mungkin hal itu benar ya, maksudnya hal itu common di kita. Cuma ada loh undang-undangnya yang memang anak tuh punya 32 hak anak di dalam hidupnya gitu. Orang-orang nggak tahu anak punya 32 hak apa aja tuh. Hak nama, hak bermain, hak macam-macam lah. Nah, itu masih banyak yang belum tahu. Jadi menurut aku perlindungan anak di Kota Bogor situasinya masih kayak gitu. Banyak yang belum paham, mengerti dan paradigmanya belum sama tentang perlindungan anak gitu. Untuk kesulitannya sendiri selama menjadi aktivis perlindungan anak itu apa sih yang selain kayak masyarakatnya? Ada gak sih kesulitan tersendiri mungkin dari mempromosikannya atau mengedukasi masyarakat mungkin ya? Oke. Sebenarnya kalau kesulitan sebagai duta perlindungan anak itu lebih ke ini. Kalau kita punya sekarang platform itu kan terbuka banget ya di mana-mana. Kita gampang lah untuk bisa mempromosikan atau mengedukasi masyarakat soal perlindungan anak ini. Yang sulit adalah sebenarnya menurut aku praktiknya gitu. Jadi kita tuh jadi duta, tapi kadang kita sendiri kalau udah capek dan lain-lain, atau kita ke keluarga kita sendiri, ke adik kakak, ke ponakan-ponakan gitu kan, atau ke teman sebaya, gitu kita kadang masih suka melakukan hal-hal yang sebenarnya itu gak boleh dilakukan gitu. Lebih ke implementasinya sih, dan konsistensi kita sebagai duta itu benar-benar sama gak sih kita memperlakukan ketika kita ngobrol, kita mengedukasi, itu implementasinya sama gak sih sama yang sebenarnya kita lakukan ke lingkungan terdekat dulu gitu. Karena kalau kadang kita mungkin mudah ya untuk bilang ke orang lain, harus sabar kalau sama anak, harus begini. Tapi ketika kita dihadapkan pada situasi yang sebenarnya, kadang kita masih kelepasan, masih emosi dan lain-lain. Nah, itu juga hal yang aku rasakan gitu, bagaimana menjadi konsisten dan menjadi konsisten dan juga bisa menerapkan implementasi yang sama dari mulai lingkup terkecil. Aku rasa itu bukan menjadi tantanganku aja, tapi menjadi tantangan teman-teman di luar sana juga kayak gitu ya, dalam berbagai bidang gitu. Nah, kalau kan jadi duta perlindungan anak nih, cara mengkampanyekannya gitu gimana sih? Mungkin dari sosial media atau emang jadi duta itu ada ininya tersendiri, mungkin kayak belusukan lah bahasanya, belusukan atau gimana mengkampanyekannya itu? Oke, jadi kalau di duta waktu itu pada saat aku masih menjabat sebagai ketua forum anak, itu namanya kita tiap bulan itu ada Goes to School. Jadi kita mengkampanyekan tentang hak-hak anak dan perlindungan anak ke setiap sekolah-sekolah.
Terus juga kita di media sosial kita bisa berkampanye, kampanye di media sosial. Lalu kita juga bisa selain itu mulai dari lingkup terkecil sih di keluarga dulu lah kita kasih tahu, baru mulai ke lingkungan sekitar kita, terus ke teman-teman kita. Jadi kalau di forum anak itu ada wadahnya, ada kegiatannya, tapi selain itu kita bisa mempromosikan kayak gini nih. Kayak gini kan aku sebenarnya mempromosikan juga ya tentang perlindungan anak gitu. Aku berbicara di sini. Jadi banyak caranya fleksibel lah menurut aku, tapi tetap satu intinya kita bisa mempromosikan bahwa perlindungan anak itu perlu kita kedepankan karena anak-anak ini selain sebagai pemilik masa kini tapi juga sebagai pemilik masa depan. Jadi memang harus disiapkan dengan baik ketika ibaratnya kita sekarang nyiapin bibitnya dulu. Bibitnya yang baik, yang berkualitas sehingga ketika dia tumbuh nanti kita di sekian tahun lagi kita bisa memetik itu. Nah, buah yang kita petik itu buah yang berkualitas karena kita sekarang menyiapkan bibit yang berkualitas gitu. Mungkin ada kesulitan atau mungkin ada cerita yang paling kakak ingat selama jadi duta pelindungan anak itu kayak wah ada kasus yang seperti ini atau mungkin wah ternyata di Kota Bogor ada yang seperti ini ya? Oke. Nano banget loh kalau misalkan ngomongin tentang perlindungan anak ya kasusnya. Tapi yang paling aku miris itu anak itu banyak banget yang dapetin pelecehan seksual dari lingkungan terdekatnya yang which is itu keluarganya. Entah ayahnya, entah ibunya, entah pamannya misalkan. Itu anak jadi korban pelecehan seksual dari keluarga sendiri. Itu aku nangis banget sih setiap kali dengar itu gitu ya. Maksudnya anak itu kan perlindungan garda terdepannya kan ada di keluarga, dari lingkup terkecilnya. Ketika lingkup terkecilnya atau hal yang dia anggap paling nyaman, paling aman itu enggak bisa memberikan keamanan dan kenyamanan buat dia, lalu dia harus berlindung ke siapa lagi. Itu sih. Jadi yang paling aku tangisin kalau misalkan dapetin kekerasan itu dari ketika anak itu dapat kekerasan dari lingkungan terdekatnya, dari keluarganya. Karena aku nggak tahu kayak rumahnya udah nggak jadi rumah lagi buat dia, udah nggak aman. Lalu dia harus ke siapa gitu. Itu sih aku sedih banget kalau nginget hal itu gitu. Terus gimana kakak menyoroti langkah-langkah pimpinan Kota Bogor dalam menghadapi isu kekerasan pada anak? Oke. Nah, berbicara tentang hal ini, langkah dari pemerintah, aku tuh amat sangat mengapresiasi langkah pemerintah Kota Bogor. Kenapa? Kita itu sekarang Kota Bogor itu dapat predikat Kota Layak Anak tingkat Nindya. Nindya itu udah cukup bagus lah ya, karena dari Nindya nanti ada Utama, lalu ada Kota Layak Anak. Jadi pemerintah Kota Bogor tuh udah sangat memperhatikan lah terkait dengan fasilitas atau infrastruktur yang ramah anak, pemenuhan hak anak dengan adanya sekolah ramah anak, kawasan tanpa rokok, adanya gugus tugas Kota Layak Anak gitu. Jadi pemerintah Kota Bogor tuh kita harus bersyukur sebenarnya anak-anak Kota Bogor tuh karena pemerintahnya sekarang udah mulai memperhatikan gitu. Kalau ada anak-anak tuh juga dilibatkan loh dalam misalkan pemerintah mau nyusun RPJMD atau mau nyusun RPJPD, mau nyusun Musrenbang dan lain-lain, itu anak itu selalu dilibatkan sama Pemkot. Lewat siapa? Lewat Forum Anak Kota Bogor. Itu Forum Anak Kota Bogor kan ibaratnya kayak representasi dari anak-anak di seluruh Kota Bogor. Jadi thank God karena pemerintah Kota Bogor merhatikan banget ke anak-anak. Cuma satu kurangnya menurut aku adalah kesamaan paradigmanya dari semua ASN, dari semua struktur di pemerintahan. Jadi kayak ada yang concern banget buat anak, ada yang bodoh amat sama anak gitu kan, bahkan gak memperhatikan hal-hal yang memang harus diperhatikan ketika berhadapan dengan anak. Jadi itu sih menurut aku paradigmanya harus disamain dulu lah, paradigma tentang bahwa perlindungan hak anak itu harus dikedepankan. Nah itu tuh belum semuanya dimiliki sama ASN Kota Bogor gitu. Mungkin ada inovasi atau saran masukan bagi pemerintah dari kakak sendiri buat menghadapi kekerasan pada anak di Kota Bogor ini? Oke, mungkin satu ya, lebih gini, kalau tentang pelaporan
itu sebenarnya mekanismenya udah sering banget disosialisasikan ke anak-anak, ke orang tuanya gitu kan. Kalau kalau itu melapornya ke siapa itu udah banyak ke apa ya, prosesnya, mekanismenya itu udah sering banget disosialisasikan. Cuma aku nggak tahu kenapa masih banyak yang belum mau untuk melapor karena mungkin takut. Jadi mungkin kuncinya ada di masifnya ya. Saya sosialisasinya itu mungkin harus lebih masif lagi, harus lebih menyeluruh, merembes ke akar-akar, ke lingkungan-lingkungan kecil kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin kalau aku boleh saran, setiap ASN di masing-masing OPD atau stakeholders terkait ada namanya pelatihan konvensi hak anak. Jadi konvensi hak anak itu udah komprehensif, penyelur dari mulai perlindungan anak, hak-hak anak, kekerasan, tentang bagaimana menghadapi dan lain-lain. Jadi menurut aku mah itu tadi sih. Jadi sosialisasinya lebih masif supaya lebih banyak yang tahu kalau ada kekerasan melapor kemana. Yang kedua, kesamaan paradigma itu bisa dilatih dengan adanya pelatihan-pelatihan di setiap stakeholders gitu. Itu untuk pemerintah. Dan untuk kita, ya buat teman-teman yang kayak aku aktivis gini ya sering-sering bercampaign gitu kan. Dan anak-anak juga udahlah jadi diri sendiri, gak usah macam-macam gitu kan. Maunya kan gitu ya idealnya, cuma sayang banget demokratisasi konten di kita itu tidak seimbang dengan demokratisasi ide. Jadi banyak banget anak-anak udah terpapar informasi-informasi yang harusnya mereka gak dapetin, sehingga banyak banget fenomena-fenomena kekerasan, kenakalan pada anak dan remaja. Itu karena sebenarnya kesalahan kita juga sih, kesalahan orang dewasa yang kalau kita bisa sih kecolongan anak-anak bisa tahu konten-konten kayak gitu yang gak baik gitu sih. Jadi bermuhasabah bersamalah ibaratnya gitu ya. Gitu. Oke, kali ini kita bakal ngebacain pertanyaan dari Sobat Akademia. Ini ada pertanyaan dari Sobat Akademia mengenai ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. Itu tadi katanya Sobat Akademia ini mempertanyakan apa sih keuntungan jadi ajudan milenial ini, apakah secara prestasi atau apa gitu keuntungannya tersendiri? Satu, kalau emang kita punya cita-cita jadi seorang pemimpin, keuntungannya adalah kamu benar-benar tahu realitas kehidupan seorang pemimpin seperti apa. Dan itu mahal, itu nggak bisa kita dapetin dari mana-mana, ya kan? Menurut aku ya, karena jarang banget pemimpin yang membuka program serupa. Dan Jawa Barat ini jadi pelopor gitu ya. Mungkin ada di kota-kota lain hal yang serupa, tapi menurut aku Jawa Barat tetap jadi pelopor. Jadi kita bisa tahu banget realitas seorang pemimpin itu gimana, di balik layarnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, secara prestasi pasti ya. Maksudnya itu kan nasional ya, skala nasional gitu kan. Dan kita ibaratnya kita udah kredibel nih. Kita udah kompeten, kredibel dan kompeten gitu ketika kita udah terpilih menjadi ajudan. Jadi itu menurut aku bisa jadi tangga atau batu loncatan untuk kita bisa meraih hal-hal lain yang serupa gitu. Menurut aku itu keuntungannya. Yang paling berharga adalah tadi kita punya pengalaman praktis langsung dari pemimpinnya yang itu mahal banget, susah untuk didapatkan, sehingga itu bisa jadi bekal. Relasi juga, dari situ kan relasi kita banyak ya gitu. Terus yang ketiga tadi secara prestasi, secara kredibilitas kita bisa jadi orang yang kredibel dan kompeten. Dan yang lain-lain sisanya tergantung diri kita sendiri sebenarnya gitu. Jadi nggak bergantung pada titel ajudan, tapi bergantung pada value yang kita punya di dalam diri kita. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Sobat Akademia yang mempertanyakan bahwa apakah ada privilege menjadi ajudan ini? Seperti mungkin kalian karena kakak ini mahasiswi di IPB itu dari universitas sendiri tuh ada kayak privilege dalam dispensasi atau mungkin perkuliahan gitu ya? Kalau privilege ada, kalau kita lagi nugas itu dikasih dispensasi dan diperbolehkan gitu ya untuk kita bertugas, karena kan balik lagi nama universitas juga akan terbawa gitu kan dengan adanya kegiatan ini. Privilege lain menurut aku kita bisa berada di ring satunya gubernur privilege, ya kan? Bener-bener ya ring satu, gimana sih kita bapak kemana kita kan ngikut gitu kan. Even kita tidur, aku tuh tidur
di rumah yang sama gitu dengan bapak. Aku tidur di rumah pribadinya bapak kan, memang ada kamar khusus untuk ajudan. Siapa sih yang gak privilege gitu kan, ada di lingkungan terdekat seorang gubernur gitu. Dan itu menurut aku luar biasa. Itu privilege yang aku rasain gitu, bisa dekat sama staff-staffnya, bisa tahu cerita-cerita di balik layarnya seorang gubernur gimana, seorang tim gubernur gimana. Itu privilege buat aku gitu. Itu kan privilege yang dirasainnya itu kalau dari pemerintahnya sendiri itu dapat apa sih? Kan katanya kalau itu ada mungkin tempat beristirahat ya disediain buat ajudan. Selain itu apa mungkin biaya makan atau transportasi atau kehidupannya dibiayai atau gimana? Iya dong. Karena kan kita ibaratnya membantu gubernur, membantu pekerjaan gubernur, dan itu untuk provide yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat ya. Jadi pasti semua fasilitasnya disediakan. Tempat tinggal itu kan tinggal di dua tempat, di rumah dinas, rumah jabatan di Pakuan, dan di rumah pribadinya Bapak. Terus makan juga semuanya kan udah sama ditanggung sama pemerintah. Jadi kita makan ya apa yang Bapak makan kita ikut makan gitu kan. Kalau lagi Bapak seharian cuma di kantor aja dari gedung sate, kita juga disediain makanan di gedung sate gitu kan, makanan khusus untuk kami dari tim protokol gitu kan. Terus kalau selama aku bolak-balik Bogor Bandung juga dibiayai pembiayaannya, dan kami juga menerima honor setelah itu gitu. Mungkin ada tips and trick gak sih? Soalnya ada sobat akademia yang mungkin ingin menjadi ajudan selanjutnya ya. Itu ada mungkin tips untuk lolosnya gimana? Satu hal yang paling penting adalah tahu esensi menjadi ajudan ya. Esensi jadi ajudan itu apa sih? Esensi kita mau ikutan jadi ajudan milenial itu tujuannya buat apa? Dan kalau aku boleh saran, kita harus mensucikan tujuan kita dulu nih. Harus suci dulu tujuan kita buat apa? Buat belajar kepemimpinan. Ya, bukan buat biar tenar, biar apa tuh enggak. Itu menurut aku ketika kita punya niat yang tulus, yang suci untuk belajar kepemimpinan, dan kita paham esensi menjadi ajudan seperti apa, itu hal yang akan memudahkan. Yang kedua, be yourself. Nah, kenapa be yourself? Karena penyeleksi itu akan tahu siapa yang orang yang emang jadi dirinya sendiri, siapa yang orang yang dibuat-buat. Jadi ajudan itu butuh orang-orang yang autentik untuk jadi ajudan. Butuh orang-orang yang memang dia ibaratnya punya passion kepemimpinan dan punya sifat-sifat keajudanan. Apa sih sifat ajudan? Satu, stay fokus sama apa yang ada di hadapannya. Stay fokus sama Bapak. Kedua, peka. Pak Gubernur butuh apa sih? Terus apa yang dibilang sama staff-staffnya tuh maunya apa? Jadi kita harus peka, jangan sampai kita salah. Pak Gubernur memerintahkannya apa, kita ngasihnya apa gitu. Dan yang ketiga adalah inisiatif. Kita harus punya jiwa-jiwa inisiatif, itu dilatih lah dari sekarang untuk inisiatifnya. Terus yang keempat, ini positioning kita. Kita harus sadar kita jadi ajudan itu posisinya di mana, harus seperti apa. Karena ketika kita bertugas itu akan banyak sekali bisikan-bisikan dari luar, banyak sekali perintah-perintah dari yang lain. Kita tuh gak cuma menerima satu perintah, gak cuma kita menerima perintah dari bapak atau dari ajudan senior, tapi dari tim ini, dari tim ini, dari tim ini. Kita harus bisa memposisikan diri, siapa sih yang harus kita dengar, siapa yang harus kita laksanakan perintahnya, itu harus bisa tahu siapa, intinya itu. Jadi kita tahu diri lah, tahu diri, positioning kita sebagai ajudan itu apa. Itu menurut aku kuncian dari diri aku sendiri ya, kunciannya jadi ajudan itu gitu. Oke, kata kunci dari diskusi kita kali ini tuh apa? Mungkin ada kata-kata yang penyemangat buat generasi muda selanjutnya, itu apa dari kakak sendiri? Oke. Buat teman-teman, sesama teman-temanku selama generasi muda, gini, di kehidupan kita yang cuma satu kali ini, kita tuh harus punya visi. Kita harus punya hipotesis akhir hidup kita tuh akan seperti apa. Nah, ketika kita punya visi, pastikan jalan kita, peta perjalanan kita itu diisi oleh sesuatu yang valuable, punya nilai, bervalue gitu ya. Jangan
ketika kita punya mimpi, kita punya visi atau mimpi, itu kita fokus sama mimpi kita. Kita tuh nggak bersaing loh sama orang lain. Kita nggak bersaing sama siapapun. Kita tuh bersaing sama mimpi yang kita ciptakan sendiri. Jadi di kehidupan cuma sekali ini harus punya mimpi. Mimpi itu harus bisa dicapai sama nilai-nilai kita. Salah satunya apa? Kita punya self leadership yang bagus. Dan kita tahu bahwa sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat gitu kan. Karena we are born to compete gitu kan. Nah, ketika kita tahu esensi kita sebagai manusia itu kita memang berkompetisi untuk mencapai visi akhir kita, pastikan bahwa kita berkompetisi di jalur yang baik, dan kita dalam kompetisi kita gak cuma buat diri kita sendiri tapi buat orang lain. Jadi kasih kebermanfaatan juga buat orang lain gitu. Karena kita gak bisa, kita senang cuma sendiri, kita butuh senang bareng-bareng. Kita gak bisa susah, kalau kita susah sendiri, kita mau minta tolong sama siapa kalau bukan sama orang lain. So community is important untuk kita bisa mencapai visi akhir kita. Jadi pastikan kita punya tujuan, mencapai tujuan itu dengan nilai-nilai yang benar, dan kita sharing sama orang lain. Jangan jalan sendirian tapi jalan bareng-bareng. Gitu sih yang bisa aku sampaikan. Oke, Kak Syifa, terima kasih sudah datang ke program siaran Primuda kali ini. Semoga sehat-sehat dan sukses selalu. Amin, untuk kamu juga ya. Amin. Dan teman-teman Primuda yang lainnya. Semangat. Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan oleh generasi muda. If opportunity does not come to you, then create it. Jika kesempatan tidak menghampirimu, maka ciptakanlah. Saya Aulia Salsabila, sampai jumpa dan have a nice day. Jalan berlenggak-lenggok gemulai, langkah nan pun tinggi semampai di antara rerumpunan bambu. Ku dengar derai tawamu. Wajah berbinar-binar ceria, senyum manis menghiasi senja di antara bunga-bunga rindu. Ku cium harum nafasmu. Oh Dara, kemana kau pergi melangkah cerita? Tahukah kau hatiku resah? Oh Dara, mengapa kau terus melangkah cerita? Mengapa ku tak berdaya? Jalan berlenggak-lenggok gemulai, langkah nan anggun tinggi semampai di antara rerumpunan bambu. Ku dengar derai tawamu. Wajah berbinar-binar ceria, senyum manis menghiasi senja di antara bunga-bunga rindu. Ku cium harum nafasmu. Oh Dara, kemana kau pergi melangkah cerita? Tahukah kau hatiku resah? Oh Dara, mengapa kau terus melangkah cerita? Mengapa ku tak berdaya?
was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. Dress you're wearing tonight, if he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. The way I did before. We don't talk anymore. Can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. Halo Sobat Akademia, kembali lagi bersama kita. Wah, tadi seru banget ya obrolan Kak Aulia dan Kak Siva tentang Duta Perlindungan Anak dan Ajudan Milenial nih. Betul banget, Ga. Jadi kita jadi tahu nih informasi baru seputar Duta Perlindungan Anak dan Ajudan Milenial. Dengan hadirnya peran anak muda sebagai duta perlindungan, diharapkan sebagai menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat ya. Nah, dengan kreativitas dan pemahaman anak muda diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat untuk lebih peduli terkait isu-isu yang ada ini. Hal ini juga membuat orang ini membantu mendorong pemerintah untuk lebih responsif dalam mengatasi isu perlindungan anak. Dan juga dengan hadirnya Ajudan Milenial merupakan bentuk upaya pemerintah untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dan pendekatan baru dalam melayani masyarakat nih Kak Elga. Betul banget, Gar. Dengan adanya Ajudan Milenial ini, Gubernur Jawa Barat berharap bisa mengoptimalkan program yang lebih dekat dengan kebutuhan anak muda dan masyarakat. Kita juga berharap peran Duta Perlindungan Anak dan Ajudan Milenial ini tidak hanya sebatas simbolis doang nih, namun benar-benar berkontribusi dalam masyarakat. Setuju banget, Gar. Mari kita doakan dan dukung mereka agar bisa bekerja dengan maksimal. Nah, di segmen selanjutnya kita bakal muterin requestan lagu dari Sobat Akademia nih. Sebelum itu, kali ini gue bakal muterin lagu dari Tompi, Menghujam Jantungku. Selamat mendengarkan. Segenap hatiku selalu memujamu, oh. Seluruh jiwaku persembahkan untukmu. Sepenuh cintaku merindukan
seperti cahaya hadirmu di duniaku, seperti ribuan bintang yang menghujam jantungku. Oh, 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 oh. Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh, takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Seperti cahaya hadirmu di duniaku, seperti ribuan bintang yang menghujam jantungku. Kau buatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh, takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Kau buatku merasa indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh, takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Kau membuatku merasa indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku, saat kau jadi milikku. Hai Sobat Akademia, kembali lagi di Suara Radio Pakuan Sound of Bogor, unggul, mandiri, dan berkarakter. Nah, kali ini kita bakal muterin request lagu nih Sobat Akademia. Ada dari request lagu dari Kak Gita, dia request lagu Nyoman Paul, judulnya itu Tunggu Apa Lagi. Nah, lagu ini menceritakan tentang perjalanan emosional seseorang yang perlahan jatuh cinta namun memilih untuk menahan diri sebelum menyatakan perasaan. Lebih kayak lagu ini tuh lebih kayak memendam perasaan biar gak confess kali ya ke cowoknya. Lanjut, yang selanjutnya ada requestan dari Kak Nadia dengan judul Sorry Not Sorry. Nah, lagu ini menceritakan tentang pesan untuk para pembenci bahwa dia itu sedang baik-baik aja gitu. Lalu orang itu kayak merasa menyesal karena mungkin merasa nggak dicintai pada saat hidupnya gitu. So langsung aja puterin lagunya. Selamat mendengarkan. Terdiam di tatapanmu, menghantui pikiranku, terus menerus tak lupa hangat senyummu, hiasi gelap malamku. Oh, oh. Kau datang tak kuduga, beri aku tawa, bahagia hariku kau buat sempurna. Mungkin kita bisa berjalan bersama, tunggu sejenak, ini belum saatnya. Serasa ku ingin katakan pada dunia, oh, seberapa ku inginkan
semua kepadamu. Rasaku ingin katakan padanya seberapa ku inginkanmu temani hidupku yang dulu kelam. Kau jadikan penuh makna. Tunggu sejenak, ini belum saatnya. Tunggu apa lagi, inilah saatnya. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad bitch, and baby, I'm the baddest. You fucking with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing you up like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Baby, fineness is the way to kill. Tell me how I feel, but it's such a bitter pill. And yeah, I know you thought you had bigger, better things, but right now this is 'cause the grass is greener under me. Brightest technicolor, I can tell that you can see. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad bitch, and baby, I'm the baddest. You fucking with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing you up like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Oh yeah. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Baby, I'm sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing you up like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. I'm sorry. Wah, gak kerasa ya, kita udah nemenin Sobat Akademia selama 1,5 jam. Sebelum itu, kita mau ngucapin terima kasih buat Sobat Akademia yang udah nemenin kita kali ini. Dan jangan lupa persiapkan diri kalian untuk menuju UAS mulai hari Senin ya Kak Elga. Ya betul, karena hari Senin FISIP ya, udah mulai UTS. Dan buat kalian juga yang sedang di jalan ataupun yang baru mau berangkat, tetap hati-hati ya, sampai bertemu di Primuda selanjutnya. Gua Togar. Dan gua Elga. Kami pamit undur diri. Selamat siang. Bye-bye.
bisa. Muda, prestasi dan inspirasi muda.